terjadi. Nah, sedangkan bencana ataupun kejadian itu merupakan kejadian berpotensi menimbulkan kerusakan yang serius ya, atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan seperti badai tropis, kemarau panjang, banjir atau kondisi ekstrim lainnya. Sehingga kalau kita berbicara tentang apa namanya peluang kejadian, maka itu bisa diasosiasikan dengan frekuensi dan besarnya dari kejadian bencana tersebut. Ya. Kalau dia sudah melewati batas toleransi dari satu sistem, atau dikatakan sistem itu sudah rentan, maka dampak yang ditimbulkan itu akan sangat besar. Jadi sudah sampaikan sebelumnya, kita bisa menyatakan ini dalam bentuk matriks, gitu ya. Mana besarnya risiko itu merupakan fungsi dari peluang dari terjadinya suatu kejadian yang tidak kita inginkan dengan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut. Apabila kemungkinan kejadian itu sangat mungkin terjadi dan dampak yang timbul itu katastrofik, maka kita sebut sistem itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Sebaliknya, kalau kemudian kejadian yang tidak diinginkan itu sangat jarang atau very unlikely, sementara kalaupun dampaknya itu bisa kita abaikan kalau itu terjadi, maka kita sebut risikonya itu sangat rendah. Nah, konsekuensi atau dampak yang besar ditimbulkan ini bisa dijelaskan oleh kerentanan sebenarnya. Kalau sistem itu sangat rentan, maka potensi dampak yang akan ditimbulkan itu sangat besar. Nah, dalam konteks ini kita akan mencoba menjelaskan bagaimana kita mencoba mengkuantitatifkan gitu ya. Jadi metodologi dan pendekatannya sudah dikembangkan oleh banyak pihak untuk mengetahui apakah suatu sistem itu rentan nggak. Gitu ya. Nah, sebagai rentan dari suatu sistem, dan apabila ia terpapar terhadap suatu bencana atau kejadian ekstrim, maka kita bisa berharap bisa memperkirakan potensi dampak yang akan terjadi itu akan sangat besar. Nah, bagaimana konsep itu diterapkan? Jelas seperti ini yang di IPCC Anda bisa melihat di sini. Jadi potensi dampak yang akan ditimbulkan itu sangat dipengaruhi oleh kerentanan dari sistem tersebut dan besarnya keterpaparan kalau sistem itu rentan dan tingkat keterpaparannya terhadap kejadian bencana atau ancaman itu besar, maka kita sebut memiliki risiko tinggi. Kalau seandainya ancamannya belum, tapi sistem itu hanya rentan dan dia memiliki keterpaparan yang tinggi, kita sebut potensi dampaknya yang besar. Jadi kalau satu sistem yang memiliki potensi dampak besar, artinya dia memiliki kerentanan yang tinggi, dan juga tingkat keterpaparannya juga besar, maka dia memiliki potensi dampak yang besar. Apabila suatu sistem itu memiliki potensi dampak besar, dan dia dihadapkan pada suatu ancaman, yang peluang terjadi juga tinggi, maka kita sebut sistem itu memiliki risiko yang sangat besar. Ya. Kira-kira itu filosofi konsep yang dikembangkan. Sekarang kita menjelaskan apa itu kerentanan. Atau bahasa Inggrisnya kita sebut dengan vulnerability. Jadi kerentanan ini sebenarnya menggambarkan ya derajat, ukuran, atau tingkat kemudahan terkena atau tingkat ketidakmampuan dari suatu sistem untuk menghadapi dampak buruk dari suatu bahaya. Jadi kalau kita sebut dia itu rentan, sebenarnya itu menggambarkan derajat atau ukuran tingkat kemudahan dari sistem itu terkena. Jadi kalau semakin mudah dia peluang itu terkena, maka kita sebut dia rentan. Atau bisa juga dinyatakan tingkat ketidakmampuannya di dalam menghadapi dampak gitu ya, dari suatu bencana gitu ya. Jadi kalau dia ketidakmampuannya itu tinggi, maka bisa katakan dia itu sangat rentan gitu ya. Nah, menghadapi dampak buruk ini itu sifatnya itu kemampuan dia dalam mencegah. Jadi kalau dia tidak mampu ya, ketika kemampuan menghadapi itu apa namanya bencana itu rendah, kayak kita sebutnya dia memiliki dan kerentanan yang besar. Jadi kalau kita berbicara menghadapi itu bisa istilahnya bisa mencegah, meredam, capai kesiapan dan menanggapi dampak dari bahaya bencana alam. Nah, sedangkan bahaya atau bencana itulah perubahan iklim termasuk ragam iklim dan iklim ekstrim. Jadi secara singkat definisi dari kerentanan itu adalah yang sudah disampaikan tadi menggambarkan tingkat kemudahan atau tingkat ketidakmampuan dalam bencana menghadapi bencana
Jadi tinggi rendahnya tingkat kerentanan itu akan ditentukan oleh sensitivitas dan kemampuan adaptasi. Gitu. Jadi kalau sistem itu disebut rentan, dia biasanya memiliki sensitivitas yang tinggi, sementara kemampuan adaptasinya juga rendah. Itu biasa digambarkan dari dua faktor tersebut. Sementara kalau sistem itu dikatakan rentan, itu dia sensitif, kemampuan adaptifnya rendah, sensitivitasnya tinggi, kemampuan adaptifnya rendah, berarti dia rentan. Nah, kalau sistem itu rentan dan dia memiliki keterpaparan yang tinggi, maka kita sebut sistem itu memiliki potensi dampak besar, perubahan iklim yang besar. Nah, apa itu keterpaparan? Keterpaparan itu sebenarnya menunjukkan derajat lama atau peluang besar dari suatu sistem untuk kontak. Ini juga memberikan gambaran semudah apa ya suatu sistem itu bisa terkena atau kontak dengan goncangan atau gangguan. Jadi kalau dia tuh dekat dengan sumber bencana, berarti keterpaparannya tinggi. Jadi dia semakin mudah untuk terkena atau kontak dengan suatu bencana. Gitu ya. Jadi kalau seandainya goncangan ataupun perturbation itu mengalami lonjakan yang cukup besar, dan itu melewati batas normal, maka kita sebut bahwa apa namanya sistem tersebut sedang menghadapi goncangan yang sangat besar. Nah, di sisi yang lain itu bisa juga didefinisikan keterpaparan itu menunjukkan keberadaan manusia, juga kehidupan, ekosistem, keberadaan infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga bisa terjadi di dalam literatur-literatur, tapi secara umum kalau kita berbicara tentang definisi keterpaparan, lebih pas adalah tadi tingkat tunjukkan derajat atau peluang suatu sistem itu untuk kontak dengan bencana, bisa menggambarkan kedekatannya itu dengan sumber bencana. Kalau seandainya Anda menunjukkan keberadaan manusia itu biasa lebih diarahkan kepada tingkat kepadatan. Kalau seandainya satu sistem itu tingkat kepadatan penduduknya tinggi, jadi orang ada di situ, maka orang itu tingkat keterpaparannya besar. Dan dia jumlah penduduknya sangat padat gitu ya. Atau memiliki bangunan yang sangat banyak, sehingga memang sistem itu peluang dia untuk terkena atau kontak dengan bencana juga akan sedikit besar. Gitu. Itu juga bisa dipakai seperti itu ya definisi ini di dalam beberapa literatur yang ada. Nah, sedangkan sensitivitas itu menggambarkan kondisi internal dari suatu sistem. Jadi menunjukkan sejauh mana tingkat kepekaannya terhadap perubahan dari kondisi gitu ya. Yaitu perubahan lingkungan. Jadi kalau seandainya Anda pergi ke rumah sakit gitu ya, sekali Anda lihat ada di pengumuman bahwa anak-anak di bawah 5 tahun dilarang dibawa. Kenapa itu? Dan dia kondisi internal dari anak-anak itu sensitif, dia peka nih. Kita kondisi internal dari anak-anak yang masih di bawah 5 tahun itu peka sekali terhadap perubahan kondisi di sekitarnya. Jadi kalau seandainya dia terekspos terhadap lingkungan yang tidak bersih, banyak bakteri di sana, maka dia akan mudah kena penyakit. Nah, itulah kita sebut dia sensitivitas, sensitif gitu ya. Peka dia, jadi sedikit aja berubah kondisi lingkungan, maka dia langsung terkena. Jadi dia sangat peka, itulah kita sebut dengan sensitivitas. Ya. Jadi menggambarkan kondisi internal dari suatu sistem. Sedangkan kemampuan adaptif itu sebenarnya menunjukkan kemampuan dari seseorang untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang ada terjadi, sehingga potensi dampak negatif itu bisa dikurangi dan dampak positif bisa dimaksimalkan. Jadi kemampuan adaptif biasanya menunjukkan kemampuan dia untuk menyesuaikan ya, untuk mengejas terhadap perubahan yang ada di sekitarnya. Jadi semakin besar kemampuan adaptifnya, maka dia akan mampu untuk menyesuaikan terhadap guncangan atau perubahan yang terjadi di sekitarnya, sehingga dampaknya akan mengalami penurunan. Jadi kemampuan adaptif sebenarnya bisa kita menggambarkan kemampuan sistem itu untuk mengakomodasi perubahan iklim, sehingga dampak perusaknya itu bisa rendah, dan juga biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi itu juga tidak bisa
Halo, maaf putus tadi. Dengaran? Iya, Pak. Halo? Oke, baik. Saya teruskan ya, maaf tadi sistemnya terganggu. Jadi sebagai summary dari apa yang sudah sampaikan di definisi dari risiko iklim ini, itu adalah tadi pertama adalah risiko iklim merupakan fungsi dari peluang terjadi suatu kejadian yang tidak kita ingini dengan potensi dampak yang akan ditimbulkan. Potensi dampak ataupun kesehatan itu sangat dipengaruhi juga oleh kerentanan dan keterpaparan gitu ya. Jadi kalau seandainya sistem itu rentan dan tingkat keterpaparan yang tinggi, maka kita sebut memiliki potensi dampak yang besar. Gitu. Kalau suatu sistem memiliki potensi dampak yang besar dan dia dihadapkan suatu bencana, maka dan bencana itu peluangnya besar untuk terjadi, maka kita akan juga memiliki risiko yang besar terhadap bencana yang kita maksudkan tadi. Jadi demikian ya secara definisi dan teori tentang analisis risiko iklim, kerentanan, potensi dampak. Nah, jadi tingkat kerentanan itu sebenarnya seperti yang sudah disampaikan tadi, itu bisa juga kita sebut kita katakan itu menggambarkan besar selang toleransi dari sistem terhadap keragaman iklim. Jadi kalau seandainya selang toleransi itu lebar, maka dia kerentanannya itu rendah. Gitu ya. Tapi kalau selang toleransinya terhadap kondisi itu sempit atau kecil gitu ya, maka kita sebutkan dia memiliki kerentanan yang besar gitu ya, tinggi. Nah, bagaimana kita mengilustrasikannya adalah seperti ini. Ya. Kalau ini adalah satu kondisi ya, hujan katakanlah, hujannya naik turun dari waktu ke waktu. Nah, kalau hujan itu melewati satu intensitas tertentu, terjadilah dampak di sana. Dampak itu jadi banjir. Kalau seandainya hujan itu sangat rendah turun, maka dia sistem itu mengalami kekeringan. Nah, kita sebutkan pada intensitas berapa dia biasa mengalami goncangan atau sudah mulai terkena dampak. Ya. Nah, itu bisa kita ilustrasikan sebagai selang toleransi. Jadi kalau seandainya satu keragaman hujan gitu ataupun fluktuasi hujan dari waktu ke waktu itu sudah melewati nilai tertentu, dia akan terkena dampak, maka batas itu kita sebut sebagai selang toleransi. Inilah garisnya. Nah, kita tahu di sini dia kondisi-kondisi yang sudah menimbulkan bahaya, sehingga kita sebut inilah yang kita maksud dengan selang toleransi. Nah, selang toleransi ini kita sebut dengan coping range gitu ya. Nah, kalau dia satu sistem itu sudah melewati, ya, jadi kejadian iklimnya ini sudah melewati selang toleransi, baru kita sebut sistem itu rentan, ya, vulnerable, gitu ya. Nah, ini kamu salah lagi. Macet kamu, sini macet. Emang macet, Pak. Tadi kenapa nggak lewat sana? Macet juga sama. macet juga. Kalau kamu kan di sini kan tol terus, kalau ini kan kamu nggak tol. Coba lihat, kamu lihatnya kemana? Bentar, maaf. Ya, aduh. Oh, Ya, apa? macet juga. Ini macet terus nih. Nggak pernah. Mm-mm. Ini ya, merah Iya, terus. iya. Seharusnya kan kamu ambil ke sini, di sana tuh. Itu, itu bisa tuh macet saya sedikit. Udah terlanjur ya sekarang. Belok ke ini jalur 2. Ini. Ya, kenapa salah? Saya juga, maaf nih, masih ganggu sedikit. Baik, saya coba teruskan. Jadi inilah kita sebut selang toleransi. Jadi kalau dia sudah melewati selang toleransi, baru kita sebut sistem itu rentan. Nah, perubahan tingkat kerentanan ini akan mempengaruhi besar dampak nanti. Jadi kalau seandainya ini adalah satu iklim, dia kondisi iklim dari waktu ke waktu itu disebut iklim yang stasioner, tetapi tingkat kerentanan tidak mengalami perubahan, terjadi fluktuasi iklim ataupun keragaman iklim mengalami perubahan ke depan. Pada katanya terjadi tren naik semacam ini karena adanya dampak dari perubahan iklim, maka kita melihat intensitas hujan tadi semakin sering dia melewati batas selang toleransinya ini. Sehingga demikian, maka dampak besar yang akan terjadi pada sosial akan semakin sering terjadi nanti di masa depan gitu ya. Nah, oleh karena itulah kalau kita ingin melakukan upaya bagaimana agar sistem itu bisa tidak rentan dia, maka kita harus memperlebar selang toleransi itu melalui upaya-upaya adaptasi gitu ya. Dengan demikian, apabila kita ingin
meningkatkan kemampuan kita menghadapi perubahan iklim nanti ke depan, maka kita harus mampu untuk memperlebar selang toleransi dari sistem dengan upaya-upaya adaptasi. Ini yang kita sebut upaya untuk memperlebar selang toleransi terhadap goncangan yang ada. Nah, kalau kita lihat selang bagaimana coping range atau selang toleransi ini. Nah, bisa saja selang toleransi itu semakin menyempit ke depan. Artinya kalau dia semakin menyempit, jadi kalau ini kan tetap dia. Jadi selang rentannya tidak mengalami perubahan. Nah, bisa saja nanti pembangunan tanpa memperhatikan aspek ini, bisa pembangunan itu justru membawa sistem itu semakin rentan. Tapi bisa juga kalau dia memperhatikan dan memahami konsep ini dengan baik, ya, dan bagaimana suatu perencanaan pelaksanaan pembangunan itu akan mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan sistem itu rentan, maka dia mungkin bisa mengatur atau merancang pelaksanaan program-program pembangunan yang ada yang bisa membawa sistem itu menjadi semakin tidak rentan. Jadi dia semakin melebar. Nah, kalau Anda lihat dan Anda ingat kejadian bencana-bencana yang semakin sering terjadi akhir-akhir ini, apa yang terbayang oleh Anda? Apakah memang sistem kita itu semakin rentan? Kenapa dia semakin rentan? Apa yang terjadi? Kira-kira bagaimana penjelasan Anda setelah memahami konsep ini secara sederhana? Ada yang berkontribusi atau ingin menjelaskan? Halo? 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 Oh, diam saya, kedengaran suara saya? Halo? Terdengar, Bapak. Ini berarti diam tuh berarti nggak bisa, belum bisa menjawab atau pada malas atau gimana? Halo? Ayo, siapa yang bisa menyampaikan? Salah juga nggak apa-apa, ayo silakan. Kalau kita melihat ya bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini, kalau kita lihat kerugian yang ditimbulkan oleh bencana itu semakin besar saja. Nah, kalau Anda lihat ini, apakah pertanyaan sederhana aja, apakah menurut Anda sistem itu semakin rentan atau semakin tidak rentan? Kalau dia semakin rentan berarti selang toleransi semakin menyempit. Nah, semakin menyempit suatu selang toleransi, dia semakin rentan. Tapi kalau seandainya dia mampu memperlebar selang toleransi, dia semakin tidak rentan. Nah, kalau Anda perhatikan apa yang terjadi saat ini, di mana kejadian iklim ekstrim sering terjadi, dampak yang ditimbulkan semakin besar, dalam pikiran Anda apakah memang sistem itu semakin rentan kah atau semakin tidak rentan? Halo? Semakin rentan, Pak. Nah, itu kan sederhana itu aja, masa nggak bisa jawab sih, takut-takut jawabnya. Ya, sederhana aja kan, berarti dia akan semakin rentan. Nah, bagaimana Anda mengetahui satu sistem itu rentan? Nah, di sini nanti kita coba analisisnya seperti apa. Apa indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan bahwa sistem itu rentan gitu ya. Nah, mari kita akan jelas bahas gitu ya. Nah, dari sana bisa Anda lihat bahwa memang kita nanti ke depan akan dihadapkan kepada keragaman iklim dan perubahan iklim ya. Nah, sebesar apa dampak yang akan ditimbulkan oleh terjadinya perubahan ini, perubahan iklim ini ya. Itu akan sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat kerentanan dan potensi dampak atau selang toleransinya. Dan kerentanan atau selang toleransi itu dipengaruhi oleh tingkat keterpaparan, sensitivitas, dan kemampuan adaptif. Nah, kalau kita ingin besar dampak ini timbul agar kerawanan iklim bisa kita turunkan, maka berarti kita harus melakukan upaya-upaya agar faktor-faktor penyebab kerentanan itu bisa kita perbaiki melalui upaya-upaya adaptasi. Apakah itu melalui perbaikan tata kelola, kebijakan, program, ataupun aksi-aksi langsung, ya, untuk memperbaiki ini tingkat kepaparan, sensitivitas maupun adaptif. Nah, dalam konteks itulah kalau kita ingin melakukan analisis kerentanan dan risiko iklim, Anda harus menentukan terlebih dahulu apa indikator-indikator yang bisa kita pakai untuk bisa merepresentasikan tadi ya tingkat kerentanan, sensitivitas maupun kemampuan adaptif. Nah, saya kembali lagi, saya ulang lagi ya supaya nanti Anda semakin paham ya. Jadi dengan demikian apa yang sudah saya uraikan dan sudah saya
ulang layar sekarang, bahwa risiko itu merupakan fungsi dari peluang atau potensi dampak ya, yang sudah saya jelaskan tadi, dan risikonya itu akan tinggi dikatakan apabila kemungkinan dari suatu kejadian yang tidak ingin itu peluangnya besar, potensi dampak yang ditimbulkan itu tinggi. Jadi sudah disampaikan potensi dampak ini dipengaruhi oleh kerentanan dan keterpaparan. Jadi sedangkan peluang itu bisa digambarkan dalam bentuk nilai kuantitatif ya, virtually certain apabila peluang di atas 55%, extremely likely besar dari 50% peluang kejadian dan seterusnya. Ini sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kalau seandainya kita ingin mencoba membuat ini matrik resiko ya, kalau kita bercerita tentang kejadian hujan, kata hujan ekstrim gitu ya. Kalau seandainya kita ingin melihat bahwa peluang kejadian ekstrim yang tidak kita inginkan itu berapa peluang terjadinya, kalau dari analisis kita bisa mengonversinya menjadi besar dari 0,9, antara 0,6 sampai 0,9% dan seterusnya. Persen peluang dari 0,9 atau antara 0,66 sampai 0,9 dan seterusnya. Nah, kalau seandainya potensi dampaknya itu sangat tinggi, ya, jadi indeksnya 5, potensi dampak sangat yang sangat tinggi. Ini terbalik nih, maaf. Potensi dampak. Kelihatan? Kelihatan? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Saya teruskan ya. Jadi tadi kalau potensi dampak itu sangat tinggi, peluang terjadi iklim yang tidak ingin itu besar, maka kita sebut resikonya sangat tinggi. Ini saya ulang-ulang aja berkali-kali ya, supaya nanti Anda semakin paham. Oke, saya teruskan. Nah, jadi kalau kita urut runtut dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, secara diagram bisa kita tulis seperti ini. Tingkat kerentanan itu dipengaruhi oleh sensitivitas dan kemampuan adaptasi atau kemampuan adaptif. Apabila satu sistem yang rentan itu memiliki keterpaparan yang tinggi, maka potensi dampak yang ditimbulkan itu akan sangat besar. Nah, apabila satu sistem memiliki potensi dampak yang besar dan dihadapkan kepada bencana yang peluang terjadinya juga tinggi, maka kita sebut sistem itu memiliki risiko iklim yang tinggi gitu ya. Jadi inilah urutan apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram gitu ya. Sampai di sana ada pertanyaan ataupun komentar ataupun hal yang ingin diklarifikasi, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ini orang parkir. Macet. Ada yang ingin memberikan jawab pertanyaan, komentar, silakan. Cukup jelas? Dari saya Cukup cukup jelas? Oke, saya teruskan jelas. saja kalau Saya gitu cukup ya. jelas, Pak. Oke, baik. Nah, bagaimana kita menetapkan kerentanan sekarang? Dalam konteks ini kita harus menentukan terlebih dahulu apa indikator-indikator yang bisa kita gambarkan atau kita gunakan untuk merepresentasikan tadi. Jadi komponen sensitivitas, terpaparan, ya, maksud juga uh, banget tapi kalau lewat jalan kecil. bentar. Kamu sudah ada di sana. Ada. Nah, ikutin aja itu kalau gitu. Oke, maaf nih.
Jadi ini ada indeks potensi dampak ya, kita harus mencari indikator exposure-nya apa, indikator sensitivitasnya apa, indikator kerentanannya apa, indikator adaptasinya apa. Jadi kalau seandainya indeks kerentanan dipengaruhi oleh apa namanya indikator sensitivitas dan indikator kemampuan adaptif, keduanya dikombinasikan, muncullah indeks kerentanan. Indeks kerentanan kita hubungkan dengan indeks exposure, muncullah indeks potensi dampak. Nah, ini nanti indikator-indikator ini harus kita tentukan apa yang bisa kita gunakan untuk bisa merepresentasikan tadi sensitivitas, kemampuan adaptif, ataupun keterpaparan. Nah, proses dalam menetapkan kerentanan dan potensi dampak itu bisa kita gunakan data-data statistik, data biofisik, sosial maupun data ekonomi, gitu ya. Karena informasi itulah yang bisa memberikan gambaran tentang atau bisa merepresentasikan tentang kondisi dari suatu sistem dalam kaitannya dengan tingkat kerentanan, ya. Nah, bagaimana Anda melakukan analisisnya? Inilah tahapan analisisnya, nanti akan bisa dijelaskan juga nanti dalam praktikum nantinya. Tapi ini saya lewatkan saja dulu ya. Jadi, tetapi secara garis besar, Anda pertama-tama menentukan terlebih dahulu apa sih data-data yang bisa kita pakai atau yang bisa digunakan untuk merepresentasikan sensitivitas, kemampuan adaptif maupun keterpaparan. Ya. Nanti data-data itu nanti kita kelompokkan menjadi kelompok tadi sesuai dengan uh, uh, apa namanya uh, sesuai dengan representasi mereka dalam menjelaskan sensitivitas, kemampuan adaptif ataupun keterpaparan. Dari data itu kita lakukan analisis, kita konversi menjadi satu nilai indeks, dan nanti lalu indeks itu nanti yang kita gunakan untuk mengkuantitatifkan gitu ya potensi dampak yang ada dari suatu sistem. Nanti secara apa namanya praktek nanti akan bisa disampaikan nanti di waktu praktikum. Nah, yang penting adalah seringkali data-data yang kita gunakan ini itu satuannya berbeda gitu ya. Karena satuannya berbeda, sementara kita harus uh, menggunakan indikator yang bisa yang setara dia. Oleh karena itu, biasanya data-data itu kita normalkan terlebih dahulu. Kita melakukan proses normalisasi sehingga data itu berubah dari 0 sampai 1. Kalau seandainya kita berbicara tentang indikator untuk menggambarkan kemampuan adaptif dalam GDP sebagai contoh, ataupun kondisi ekonomi, nah itu kan nilainya mungkin dalam bentuk income rupiah per kakak ataupun apa namanya ya dalam bentuk penghasilan gitu ya. Sementara indikator lain itu berikan gambaran itu adalah apa namanya terkait dengan masalah jumlah apa namanya alternatif mata pencarian yang dimiliki oleh satu keluarga. Jadi kalau seandainya di satu keluarga itu memiliki mata pencarian yang beragam, itu juga bisa menunjukkan kemampuan adaptif itu besar karena dia bisa beralih apabila namanya salah satu mata pencarian terganggu akibat adanya goncangan, dia bisa beralih ke sumber mata pencarian yang lain gitu. Atau dia memiliki sumber mata pencarian yang cukup beragam. Nah, itu jumlah dalam apa ya unitnya itu tentu adalah banyak jumlah gitu ya. Sementara tadi kalau kita bicara income itu adalah dalam bentuk rupiah. Ya, sehingga ini tidak bisa dibandingkan kalau seandainya kita tidak apa namanya kita tidak konversi nilainya ke dalam bentuk nilai yang sudah kita normalkan tadi 0 sampai 1. Nah, bagaimana kita melakukan proses normalisasi? Ini pakai rumusnya ya. Jadi konversi data menjadi 0,1 apabila kita mengharapkan nilai tertinggi itu akan sama dengan 1 dan terendah itu sama dengan 0. Maka kita pakailah formula ini. Nah, bisa juga konversi 0,1 dan 1, tapi di mana kita mengharapkan kalau nilai tertinggi itu akan sama dengan 0 dan nilai terendah itu sama dengan 1. Jadi kalau kita berbicara umpamanya indikator yang kita pakai katakanlah kemampuan ataupun income ya, karena kemampuan adaptif sangat dipengaruhi oleh modal sosial, modal kapital ya. Nah, yang dimiliki oleh dari suatu sistem karena untuk bisa melakukan upaya-upaya aksi tentu dibutuhkan dia modal kapital gitu ya. Modal kapital itu bisa digambarkan atau direpresentasikan dengan besarnya penghasilan dari suatu keluarga umpamanya ya.
atau misalnya penghasilan dari satu negara kalau kita melihat ini negara gitu ya, GDP-nya berapa per kapitanya gitu ya, GDP per kapitanya berapa atau misalnya GDP yang terima gitu. Nah, kalau seandainya kita ingin mengkonversi nilai ini, kalau kita inginkan bahwa GDP itu kalau kita normalisasikan menjadi 0,1, dalam pikiran Anda adalah ya, kalau ini kita gunakan sebagai indikator yang merepresentasikan kemampuan adaptif, apa harapan Anda yang akan Anda lakukan dalam hal melakukan proses normalisasi? Apakah formula yang di atas atau formula yang di bawah? Jadi ingat, kalau seandainya kita ingin berbicara tentang tingkat kerentanan, dipengaruhi oleh kemampuan adaptif dan sensitivitas. Semakin tinggi kemampuan adaptif, maka tingkat kerentanannya akan semakin rendah, kan gitu ya. Nah, sekarang kemampuan adaptif itu, indikator yang kita pakai adalah salah satunya income. Kenapa? Kalau untuk kemampuan seorang dalam melakukan upaya-upaya adaptasi sangat dipengaruhi, sangat ditentukan juga oleh modal kapital yang dia miliki. Modal kapital itu bisa digambarkan oleh, umpamanya oleh besarnya penghasilan atau income dari si keluarga tersebut. Gitu. Nah, dalam hal ini, kalau kita sudah punya datanya, keluarga yang income-nya besar, ada keluarga yang income-nya menengah sampai kecil ya, tentu nanti kita akan mencoba mengevaluasi sejauh mana keragaman mata pencarian antar kakak yang akan kita gunakan di dalam analisis kerentanan. Dan dalam hal ini data-data pendapatan atau income dari kakak tadi kita rubah menjadi 0 sama 1, maka formula yang akan dipakai formula yang mana kalau menurut Anda? Yang di atas kah atau yang di bawah? Ada yang ingin menjawab dan jelaskan kenapa Anda pilih formula yang di atas atau yang di bawah? Tidak ada? Halo? Halo Prof, Silakan Hikmal. mungkin saya coba ingin menjawab Prof. Nah, Eh, Tadi kan konteksnya adalah terkait dengan pendapatan atau income ya Prof. ya. Jadi suatu kepala rumah tangga lah gitu yang diukur dari si GDP itu. Nah, di sini kan kalau misalkan penghasilannya itu tinggi atau suatu keluarga memiliki pendapatan yang tinggi, otomatis maka sensitivitasnya itu kan rendah kan, karena dia kan semakin tinggi, anggapan saya adalah dia lebih adaptif gitu kan Prof untuk suatu kondisi-kondisi tertentu lah. Misalkan dalam Ya, kehidupan kayak masyarakat gitu terjadi perubahan apa gitu. Kalau misalnya ya. dananya tinggi atau pendapatannya tinggi, otomatis dia lebih fleksibel, lebih adaptif untuk memerlukan keperluan-keperluan lainnya, otomatis sensitivitasnya bakal rendah. Nah, di sini kan terkait sama normalisasi, bayangan saya adalah anggapan saya kalau misalkan nilai tertinggi itu kan nanti di sini ada yang bagian atas, rumus yang atas, di situ kan pernyataannya di mana nilai tertinggi akan sama dengan 1 dan nilai terendah sama dengan 0. Nah, di sini menurut saya lebih cocok yang atas sih Prof, kayak melihat dinamika dari si keuangannya, karena kan tadi kalau misalnya penghasilan tinggi otomatis nanti dia sensitivitasnya rendah karena kemampuan adaptabilitasnya itu tinggi. Sebaliknya kalau misalnya penghasilannya itu rendah, dia lebih tidak bisa terlalu adaptasi untuk perubahan untuk keadaan-keadaan tertentu dan otomatis nanti sensitivitasnya itu akan tinggi gitu, Prof. Nah, oke, bagus penjelasannya. Tapi Anda masih campur aduk antara sensitivitas dengan kemampuan adaptif. By definition, kemampuan adaptif itu kan kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ada, kan? Kan itu definisinya ya. Sedangkan sensitivitas itu menggambarkan kondisi internal dari suatu sistem. Nah, ini dia bisa interchange ini, bisa berganti bertukar-tukar dia. Nah, ini yang seringkali orang sering bingung nantinya dalam menentukan apakah dia pakai indikator sensitivitas atau kemampuan adaptif. Nah, datanya bisa saja data yang Anda dapatkan itu income. Ya, kalau income pasti dia sebenarnya lebih cocok ke kemampuan adaptif karena income kemampuan untuk menyesuaikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan modal, kapitalnya. Jadi semakin besar penghasilan seseorang maka cenderung dia akan semakin mampu kan gitu ya. Jelasan Anda tadi bukan? Nah, kalau kita bercerita tentang sensitivitas, itu sebenarnya kondisi internal dari si keluarganya itu. Nah, kalau kita ingin memasukkan itu, maka kita bukan income yang kita pakai sebagai indikatornya adalah miskin. Jadi Anda bisa menetapkan umpamanya kalau seandainya income itu di bawah sekian, maka kita masukkan kategori itu miskin.
Nah, kalau miskin by definition, maka dia kita sebut adalah yang sensitif dia. Orang miskin kalau lebih sensitif daripada orang yang kaya. Datanya sama, akan tetapi waktu Anda menerjemahkan itu ke dalam bentuk nilai indikator, itu jadi tidak sama. Nah, kalau seandainya Anda punya data tentang pendapatan penduduk dari suatu desa gitu kan, pendapatan penduduknya itu adalah data pendapatan per kakak. Nah, kalau Anda ingin menggunakan data langsung income-nya itu, berarti Anda bercerita tentang kemampuan adaptif. Tapi kalau Anda menjelaskan tentang banyaknya jumlah masyarakat yang miskin, maka lain lagi ceritanya, itu yang kita sebut sensitivitas gitu ya. Nah, ini yang seringkali memang agak membingungkan di dalam melakukan analisis kerentanan, khususnya dalam menetapkan apakah indikator yang kita pakai itu bisa lebih merepresentasikan sensitivitas atau bukan gitu ya. Nah, seringkali juga sensitivitas nanti tercampur lagi itu dengan exposure. Nah, kalau definisinya Anda tidak pahami dengan baik. Contohnya umpamanya kita ingin bercerita tentang apa namanya, contohnya apa ya yang pas, sebentar dulu. Katakanlah kita memiliki data tentang bangunan, infrastruktur. Ya. Jadi katakanlah rumah yang kita jadikan sebagai data yang kita pakai. Jadi kalau kita balik ke sini, ini data yang kita pakai itu kita memiliki data tentang, jadi banyaknya rumah pada satu desa, katakanlah rumahnya itu ada yang rumahnya tipe kecil atau rumah perumnas, ada BTM, ada real estate, macam-macam lah gitu ya. Atau kita lihat dari bangunannya atau dari apa namanya infrastruktur dari bangunan rumah yang ada di sana. Nah, kalau Anda bercerita tentang apa namanya sensitivitas, maka Anda bisa menggunakan data persentase dari rumah-rumah yang bangunannya itu adalah bangunan perumnas katakanlah, atau gebuk atau dari materialnya. Maka semakin banyak rumah-rumah yang ukurannya kecil, yang biasanya masuk rumah-rumah yang kelas perumnas umpamanya, maka dia cenderung lebih sensitif dia. Nah, itu kita ceritalah persen rumah yang apa namanya yang perumnas gitu ya umpamanya. Tapi data ini bisa berubah menjadi keterpaparan. Kalau seandainya Anda baca datanya itu cara analisisnya beda lagi. Di mana data yang digunakan itu kita konversi menjadi data kepadatan rumah. Nah, itu karena by definition kerentanan itu bisa menunjukkan keberadaan dari infrastruktur. Nah, kalau keberadaan rendah, apa ya data yang kita pakai? Lebih banyak bercerita tentang kepadatan rumah di desa tersebut. Kalau semakin banyak rumah yang ada di situ, maka semakin tinggi keterpaparannya. Karena semakin padat rumah, maka mudah dia tuh terkena dampak. Nah, peluang untuk terkenanya akan lebih tinggi karena jumlah rumahnya banyak gitu ya. Sehingga data yang kita pakai, dia sama-sama data tentang rumah gitu ya, tapi yang satu data dianalisis untuk menggambarkan kepadatan rumah, sementara kalau kita ingin menganalisis dia sebagai indikator sensitivitas, kita lebih banyak pada menggambarkan bagaimana infrastruktur yang digunakan dalam membangun rumah itu, apakah dia presentasi rumah yang kualitas bangunan itu di bawah apa namanya kelas perumnas katakanlah begitu gitu ya. Sehingga nanti Anda gunakan jumlah data perumnas, rumah perumnas yang ada di desa tersebut itu berapa persentase, mungkin semakin banyak rumah-rumah yang demikian berarti akan semakin tinggi tingkat sensitivitasnya gitu. Sehingga di dalam analisis risiko iklim ini khususnya dalam menentukan tingkat kerentanan dan potensi dampak, Anda harus hati-hati di dalam men-treat data yang Anda miliki supaya Anda tidak salah nanti di dalam mengolah datanya, apakah dia masuk kepada indeks kerentanan, indeks sensitivitas kah, atau lebih banyak pada kemampuan adaptif kah, atau keterpaparan. Oleh karena itu, Anda harus keep in mind definisi tentang ketiga komponen tadi. Apa definisi sensitivitas, apa definisi kemampuan adaptif, apa definisi keterpaparan. Sehingga nanti Anda bisa menentukan bagaimana data itu akan dianalisis. Jadi perlu diskusi panjang
nanti untuk bisa memahami secara lebih baik bagaimana definisi dari sensitivitas, kemampuan adaptif, dan kerentanan ini Anda terjemahkan dan digunakan dalam menentukan analisis terhadap data yang Anda miliki. Ya. Jadi itu ya. Nah, jadi balik lagi kepada penjelasan Anda tadi secara sama, cuma Anda masih inter-exchange aja. Jadi masih sering tukar atau definisi sensitivitas, kemampuan adaptif. Padahal dia sebenarnya dua definisi yang berbeda gitu ya. Nah, kalau Anda bercerita lagi di sini nanti akan sangat menentukan lagi dia indikator yang Anda pakai apa. Nah, katakanlah tadi Anda memilih katakanlah income itu sebagai kemampuan adaptif. Ya. Artinya kalau kemampuan adaptif itu apa ekspektasinya? Semakin tinggi income, berarti kemampuan adaptifnya akan semakin baik. Nah, jadi Anda tadi menyatakan bahwa saya akan memilih nomor 1, Pak. Kenapa? Karena konversi menjadi 0,1 di mana nilai tertinggi akan sama dengan 1. Ya, jadi artinya memang nilai yang tinggi dari kemampuan adaptif kita gunakan itu adalah income. Berarti income-nya semakin tertinggi, income yang tertinggi yang ada di desa itu, maka dia akan memiliki nilai 1. Jadi kalau seandainya income-nya paling rendah, berarti dia akan memiliki nilai 0. Nah, itulah definition. Ingat lagi, bagaimana nanti kamu akan menganalisis datanya waktu Anda menerjemahkan menjadi indeks kerentanan. Nah, ini harus hati-hati lagi nih. Nah, kalau kita balik lagi kepada formula yang di sini, katakanlah kita yang menjelaskan bahwa indeks kerentanan itu merupakan penjumlahan antara indeks sensitivitas dengan indeks kapasitas adaptif. Berarti dia harus senada kan? Karena kerentanan tinggi artinya apa? Kemampuan adaptifnya rendah, sensitivitasnya tinggi, kan begitu. Nah, kalau seandainya Anda ingin menggunakan formula tadi dalam bentuk penjumlahan nantinya, pokoknya untuk memberikan gambaran indeks kerentanan itu merupakan fungsi dari indeks sensitivitas ditambah dengan indeks kemampuan adaptif, maka Anda harusnya menggunakan formula yang nomor 2. Kenapa? Karena indeks kerentanan itu digambarkan sebagai penjumlahan antara indeks sensitivitas dengan indeks kemampuan adaptif. Padahal kita tahu kalau semakin tinggi indeks kemampuan adaptif kan kekerentanannya semakin rendah. Nah, oleh karena itu supaya dia ini sejalan, ya, maka kita harus memilih yang adalah yang formula yang nomor 2. Di mana semakin tinggi income seseorang, maka cenderung dia akan semakin rendah tingkat kerentanannya. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini, karena kita ingin menggambarkan indeks kerentanan, ya, dan dalam penganalisis data, maka Anda harus mengkonversinya ya, kakak yang nilai income-nya paling tinggi seharusnya memiliki nilai skor yang rendah, 0 dia. Kenapa? Karena itu menunjukkan dia semakin tidak rentan ya, dengan 0. Karena kalau dia 1, maka dia semakin semakin rentan. Oleh karena itu Anda dalam mengkonversi menormalisasi harus terbalik ya. Harus menggunakan formula yang nomor 2. Jadi yang nilai yang tertinggi itu sama dengan 0 atau nilai yang terendah itu sama dengan 1. Jadi itu ya nanti mungkin nanti kita bisa menggunakan data real, jadi Anda bisa exercise dan coba memahami konsep ini semakin baik ya karena memang tidak mudah ini dipahami, seringkali orang confused, bingung gitu ya. Tapi kalau seandainya Anda sudah latihan berkali-kali, nanti Anda akan bisa memahami bagaimana cara Anda bisa mengolah data. Sangat tergantung bagaimana definisi yang Anda pakai dan dia masuk kepada komponen mana dalam menjelaskan indeks kerentanan. Apakah komponen sensitivitas, kemampuan adaptif, ataupun keterpaparan. Nah, ini hanya gambaran saja bagaimana kita bisa menunjukkan hasil analisis ya untuk menggambarkan secara keseluruhan kondisi rata-rata dari indikator-indikator yang menjelaskan kerentanan tadi. Nah, biasanya kita gunakan jejaring laba-laba, di mana nilai skornya itu adalah dari 0 sampai 1, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat, ini adalah kita gunakan yang di samping ini itu menggambarkan kondisi kemampuan adaptif. Ya. Sementara yang samping ini bisa menggambarkan tingkat sensitivitas. Nah, di sini kita bisa melihat di sisi sebenarnya semakin besar nilainya, berarti dia akan semakin dalam konteks apakah dia semakin rendah atau semakin tinggi.
potensi dampaknya. Makin tinggi kemampuan adaptifnya, Prof. Oke. Ingat, karena Anda menggunakan formula ini, kalau dia menceritakan tentang kemampuan adaptif, sebenarnya terbalik ya. Karena tadi semakin tinggi nilainya berarti semakin tinggi kemampuan adaptif kan begitu kan? Nah, tapi kan Anda waktu melakukan analisisnya itu Anda menggunakan konversi normalisasi yang di bawah ini. Kenapa? Karena semakin tinggi kemampuan adaptif, kerentanannya semakin rendah. Kan begitu? Iya kan? Nah, kalau seandainya Anda ingin nanti mengawinkannya dengan sensitivitas, maka tentu karena kerentanan itu digambarkan oleh sensitivitas dan kemampuan adaptif, sensitivitas semakin tinggi, kemampuan adaptifnya semakin rendah, maka kita sebut kerentanannya semakin tinggi. Oleh karena itu dia harus disamakan arahnya gitu ya, supaya nanti dia tidak kontradiktif. Nah, kecuali kalau seandainya Anda ingin menggunakan model pembagi, mana kerentanan itu merupakan sensitivitas dibagi kemampuan adaptif. Nah, baru Anda menggunakan formula yang di atas nih kedua-duanya. Jadi nanti tergantung bagaimana formula dalam menggambarkan indeks kerentanan yang Anda akan gunakan. Nah, ini di literatur macam-macam nih, ada yang pakai jumlah, ada yang pakai ada dibagi gitu ya antara sensitivitas dengan kemampuan adaptif. Jadi macam-macam cara yang dilakukan di dalam literatur. Oleh karena itu tidak ada satu metodologi yang yang berlaku untuk semua. Tergantung konteksnya dan tergantung juga preferensi dari si peneliti di dalam menjelaskan kerentanan dari sistem yang sedang dia kaji gitu ya. Oleh karena itu harus hati-hati kalau Anda ingin mencoba melakukan analisis tentang kerentanan, Anda harus paham dengan baik ya definisi dari komponen-komponen tadi yang dijelaskan, posisinya di dalam menjelaskan kerentanan itu seperti apa, formula yang mau dipakai dalam menyusun indeksnya itu seperti apa, itu akan menentukan bagaimana Anda menganalisis data, sehingga nanti apabila hasil indeks kerentanan itu muncul, Anda mampu menerjemahkannya ke dalam bentuk narasi yang tepat gitu ya. Jadi tidak membingungkan orang yang membaca. Gitu. Ya, ini sama saja tadi ya, terusnya. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kita sudah mendapatkan indeks, nah ini kan sudah dapat dalam bentuk indeks nantinya, maka indeks potensi dampak ini kalau kita ingin terjemahkan dalam bentuk risiko, maka kita kawinkan lagi dengan peluang terjadi bencana. Nah, yang sama kita dalam konteks ini kita mencoba melakukan analisis mana potensi dampak ini merupakan peluang kejadian iklim ekstrim. Karena ada cerita Anda menggunakan perubahan iklim di sini, nah Anda bisa menerjemahkan peluang kejadian iklim ekstrim ini dalam bentuk perubahan besar peluangnya. Apakah nanti kalau dibandingkan dengan kondisi saat ini, di perubahan iklim terjadi di masa depan, apakah peluang terjadinya satu kejadian iklim ekstrim pada nilai tertentu itu peluangnya meningkat atau menurun? Kalau dia meningkat, maka dia naik. Kalau dia tidak berubah tetap, kalau dia turun, dia turun. Jadi kalau selain kejadian itu nanti di masa depan itu cenderung mengalami turunan dari analisis data Anda, sementara kalau dari hasil analisis potensi dampak, yaitu analisis kerentanan keterpaparan menunjukkan bahwa potensi dampak ini sangat rendah, maka kita bisa merubah bentuk risiko itu dalam bentuk ini. Jadi artinya peluang kejadian iklim ekstrimnya mengalami penurunan nanti ke depan, sementara tingkat kerentanannya itu sangat rendah, maka kita sebut risikonya itu sangat rendah. Sebaliknya di sini, apabila potensi dampaknya sangat tinggi, sementara peluang kejadian iklim ekstrim itu cenderung mengalami naik, ya Pak. Jadi artinya akan semakin sering nanti terjadi ke depan, maka tersebut risiko itu menjadi sangat tinggi. Gitu ya. Jadi inilah bagaimana cara Anda menyusun menggunakan matrik tadi untuk menerjemahkan tingkat risiko iklim dari satu sistem ya. Apakah nanti desa, apakah itu ekosistem, apakah itu rumah tangga gitu ya. Konsep ini bisa dipakai, tapi Anda harus hati-hati di dalam menetapkan indikator dan cara mengolah datanya. Supaya Anda tidak keliru dan salah, maka Anda harus memahami dan menentukan terlebih dahulu apa metodologi yang akan Anda gunakan nanti di dalam menetapkan indeks kerentanannya itu sendiri gitu ya. Nah, itu akan menentukan cara Anda melakukan analisis data, khususnya waktu melakukan normalisasi data. Jadi normalisasi data itu harus hati-hati ya supaya nanti tidak salah pada waktu nilai-nilai indikator-indikator dijadikan nilai indeks gitu ya. Nah ini nanti kalau sudah kita hasilkan hasil analisis ini nanti kita bisa melakukan evaluasi ya dari waktu ke waktu kalau kita punya kondisi tahun sekarang nanti 50 tahun kemudian atau 5 tahun ke depan
Itu kita bisa melihat sejauh mana perubahan potensi dampak yang akan terjadi. Potensi dampak bisa berubah, kalau ini indikator-indikator juga berubah nanti ke depan. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita bisa melihat bagaimana sebaran ya tingkat risiko iklim pada suatu wilayah. Risiko iklim bencana yang kita lihat adalah ekstrim basah, ekstrim kering, suhu ekstrim, ROPS gitu ya. Dan ini merupakan fungsi perkawinan antara tadi peluang terjadinya kejadian tidak inginkan adalah iklim ekstrim ini dengan potensi dampak dari kejadian tersebut. Jadi seperti itu ya. Bagaimana nilai indeks nanti dipakai? Nah, itu bisa digunakan dalam menggambarkan tingkat prioritas lokasi gitu ya, ataupun dan juga menentukan rencana aksi yang akan kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk mengurangi potensi dampak tadi gitu, atau mengurangi resiko. Ya. Nah, bisa juga kita gunakan untuk menggambarkan tingkat urgensi dari suatu wilayah itu untuk segera ditangani ya, untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang menyebabkan sistem itu rentan atau berpotensi dampak tinggi atau memiliki risiko tinggi. Nah, bagaimana kalau analisis sudah ada untuk menggambarkan tingkat prioritas lokasi? Kalau kita sudah bisa menggambarkan seperti ini, maka kita bisa menentukan prioritas lokasinya itu di mana sih? Sehingga dengan adanya analisis spasial semacam ini bisa kita menentukan prioritas lokasi aksi yang harus dilakukan di mana ya. Tentu wilayah-wilayah yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Ya. Lalu pertanyaannya apa bentuk aksinya? Nah, kalau ingin tahu bentuk aksinya, maka kita harus mengetahui apa yang faktor yang menyebabkan sistem itu berpotensi dampak, memiliki potensi dampak yang besar. Atau apa faktor yang menyebabkan wilayah itu memiliki kerentanan tinggi. Maka akan balik lagi Anda kepada melihat ini, faktor-faktor yang menjelaskan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, nilai-nilai yang lebih besar dari 0,5 itu berarti dia masalah di situ. Berarti harus kita tangani dia. Kalau seandainya nilainya lebih kecil, nah itu berarti aman dia. Tapi dalam konteks ini yang kita gunakan adalah yang terbalik ya. Jadi kalau semakin besar itu semakin bagus, semakin kecil dia semakin jelek. Jadi kita ingin mengharapkan indikator-indikator melihat skor-skor yang bagus, mana yang jelek-jelek skornya itulah yang harus kita perbaiki gitu ya. Dalam artian itulah indikator yang berkontribusi besar terhadap kerentanan atau potensi dampak yang terjadi di wilayah tersebut. Jadi begitu ya. Nah, bagaimana kita mengaitkannya dengan urgensi? Sejauh mana tingkat urgensinya? Dalam konteks ini nanti kita bisa melihat dalam menentukan suatu wilayah yang urgensi itu, kita lihat apakah bencana itu sudah terjadi nggak sekarang, apa belum? Dan seberapa banyak bentuk bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, ini juga bisa kita terapkan ya. Jadi kalau suatu wilayah itu memiliki risiko iklim yang tinggi, risikonya itu tinggi, jadi artinya dia berpotensi dampak besar gitu ya. Artinya ingat ya, kalau potensi dampak itu dia belum dikawinkan dengan bencana ya. Jadi karena potensi dampak itu merupakan fungsi dari sensitivitas, kemampuan adaptif dan keterpaparan. Itu sebenarnya belum bercerita tentang climate di situ. Tapi kalau suatu sistem berpotensi dampak itu tinggi dan dia dihadapkan kepada bencana, maka risikonya akan tinggi. Begitu ya. Nah, oleh karena itu biasanya di dalam menentukan wilayah yang urgent, kita lihat seberapa besar risiko yang terjadi pada wilayah tersebut dan ada berapa jenis bencana yang terjadi di situ. Jadi kalau seandainya banyak jenis bencana karena suatu sistem itu potensinya besar, dampak yang besar. Jadi dengan apapun dia dihadapkan kepada bentuk bencana, apakah kering, ekstrim basah, maka potensi dampaknya akan besar. Atau bisa juga dengan kejadian konflik sosial, karena memang secara berdasarkan indikator-indikator yang kita gambarkan, wilayah itu memiliki tingkat kerentanan yang tinggi atau memiliki potensi dampak yang besar gitu ya. Sehingga kalau kita dihadapkan ke suatu bencana, pasti dia akan memiliki risiko yang besar. Oleh karena itu, dalam konteks ini kita melihat ada beberapa jenis bencana yang ada di sini. Misalnya nilai ekstrimnya itu apakah banjir saja atau ekstrim besar, ekstrim kering, suhu tinggi, dan lain sebagainya. Semakin banyak jenis bencana di sana dan ternyata sistem itu memiliki potensi dampak yang besar, artinya dia menjadi urgent untuk kita tangani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, itu kan Anda bercerita tentang proyeksi perubahan iklim ke depan. Kalau kita proyeksi perubahan iklim ke depan,
Artinya Anda bisa mengharapkan bahwa peluang kejadiannya tidak inginkan semakin sering, maka tentu risikonya akan semakin besar. Nah, ternyata bentuk bencananya juga bermacam-macam, berarti dia sangat masalah itu nanti ke depan. Dia akan semakin urgent apabila kejadian itu sudah terjadi saat ini. Nah, jadi ada dua informasi yang kita pakai. Kalau bentuk bencana itu sudah ada terjadi di sini, datanya sudah ada, memang sudah mengalami bencana saat ini. Nah, kita lihat ke depannya itu cenderung semakin tinggi risikonya. Jadi kalau seandainya bencana itu sudah terjadi saat ini, maka berisikonya cenderung akan semakin besar nanti di masa depan, dan jenis bencana juga semakin banyak, maka kita sebut wilayah itu memiliki urgensi yang sangat tinggi. Ya. Jadi ada 3 hal yang bisa kita pakai dari analisis ini. Pertama adalah digunakan untuk menentukan prioritas lokasi untuk pelaksanaan aksi. Yang kedua adalah untuk menetapkan bentuk kegiatan aksi yang akan kita lakukan, yang sangat dipengaruhi oleh apa faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mendrive gitu ya wilayah itu rentan ataupun berpotensi dampak yang besar gitu ya. Nah, kemudian adalah banyak bentuk bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Itulah untuk gunakan untuk menentukan urgensi. Jadi itulah kira-kira secara umum ya tentang bagaimana analisis risiko ini bisa kita lakukan dengan menggunakan pendekatan analisis kerentanan dan potensi dampak. Nah, ini hanya gambaran saja, ini kita coba sudah terapkan di DKI ya, bagaimana kita membantu pemerintah DKI untuk melakukan analisis asesmen ini. Nah, ini sudah banyak paper-papernya, ini digunakan juga analisis untuk mahasiswa S3 ya, dari statistik, bagaimana dia untuk mengembangkan metodologi dalam menetapkan indikator ya, indikator-indikator yang bisa merepresentasikan tadi keterpaparan, sensitivitas, dan kemampuan adaptif ya. Jadi konsep ini itu sudah banyak diterapkan di dalam melakukan kajian kerentanan dan penetapan aksi adaptasi di berbagai negara. Tapi perlu saya garis bawahi lagi, metodologinya tidak ada yang sama gitu ya, tapi konsep umumnya sama. Jadi tapi pendekatan analisisnya bisa berbeda-beda ya, formula dalam menetapkan indeks potensi dampak umpamanya ada yang dengan lahan, ada dengan pembagian gitu ya. Jadi sangat tergantung dari preferensi dari si penelitinya sendiri. Nanti Anda bisa membuka artikel-artikel yang terkait dengan analisis kerentanan, nanti akan Anda menemukan banyak sekali metodologi dan pendekatan yang dipakai. Akan tetapi secara filosofis itu tetap sama gitu ya. Jadi itulah yang mungkin yang bisa saya sampaikan ya sedikit dalam kuliah hari ini, dan mudah-mudahan Anda bisa mengikutinya dengan baik. Ada pertanyaan sampai di sana? Prof, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Kan tadi sudah Prof jelaskan terkait bagaimana melihat atau menganalisis dari kerentanan suatu wilayah dan melihat pada setiap bencana ya, Prof. Nah, saya mau nanya Ya. terkait validasi si kerawanannya itu, apakah kita melihat atau memvalidasi analisis yang sudah kita lakukan dengan data historis atau gimana, Prof, biar memastikan si analisis kerawanan yang sudah kita buat itu valid gitu dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini tidak mudah kita lakukan, tapi bagaimana validasi itu biasanya kita pakai. Jadi kalau seandainya kita, karena nanti balik lagi pada konsep yang saya sampaikan tadi, dia threshold-nya itu di mana, coping range-nya itu seperti apa. Jadi kalau balik lagi ke sini, ya ini yang tidak menjadi mudah dia pada waktu kita ingin melakukan validasi gitu. Karena untuk menetapkan dia ini, ini menetapkan garis ini tidak mudah. Nah, kemudian kalau seandainya nanti ke depan itu kita melakukan upaya adaptasi, nanti kita harapkan tingkat kerentanannya menurun, walaupun terjadi perubahan iklim, dampak yang ditimbulkan tetap berkurang kan begitu ya. Nah, dalam hal ini bagaimana Anda melakukan validasi? Ya tentu Anda harus melihat terlebih dahulu kembali semua data-data indikator yang dipakai. Nah, kalau Anda sudah punya data indikator yang dipakai pada saat ini, katakanlah tahun berapa? Tahun 2000. Tergantung Anda melakukan analisis apa gitu ya. Dan lalu nanti Anda punya juga data bencana dan kerugian yang ditimbulkan akibat satu bencana. Ya, karena Anda punya datanya juga. Nanti Anda bisa melihat hubungan kalau seandainya Anda gunakan hasil analisis kerentanannya ini
hubungan antara besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh satu wilayah gitu ya. Nanti dikaitkan dengan besarnya apa namanya indeks kerentanan yang Anda gunakan di situ. Ya, kalau seandainya Anda melihat hubungan yang sangat signifikan ya pada wilayah itu semakin tinggi kerentanan itu memang data di sana menunjukkan dampak yang ditimbulkan semakin besar, di mana dampak itu Anda terjemahkan dalam bentuk nilai moneter gitu ya, kerugian ekonominya besar gitu ya. Berarti model atau metode yang Anda gunakan sudah valid, bisa menjelaskan bahwa indeks kerentanan ini bisa menggambarkan apa namanya tingkat kerentanan dari sistem tersebut. Jadi begitu ya, salah satu pendekatannya, banyak cara yang bisa kita lakukan juga ya untuk bisa melakukan sejauh mana sih keakuratan dari hasil analisis ini. Jadi gitu ya. Nanti Anda bisa juga nanti menggunakan pendekatannya itu dengan menggunakan pendekatan apa namanya wilayah pembanding gitu ya. Jadi seandainya Anda punya dua desa gitu ya, dan Anda ingin melakukan analisis yang satu desa ini apa namanya mendapatkan intervensi dari berbagai program gitu ya, yang satu lagi tidak mendapatkan intervensi. Lalu kita melakukan analisis kerentanan sebelum adanya intervensi di kedua desa ini. Tentu kita lihat umpamanya katakanlah dalam hal ini kita memang keluar tingkat kerentanan dari dua desa ini relatif sama gitu ya. Dan kita lihat juga data kerugian yang ditimbulkan oleh satu bencana yang sama yang terjadi di dua desa tersebut juga kita lihat relatif sama. Jadi setelah kita melakukan analisis, setelah melakukan intervensi di sana, Anda lihat di indeks indikator-indikator itu mengalami perubahan atau tidak. Nanti akan ada analisis lagi gitu kan. Kalau seandainya Anda analisis ternyata nanti apa namanya kerentannya menurun, ekspektasi Anda tentu nanti kalau seandainya terjadi bencana yang sama, maka dampak atau kerugian yang ditimbulkan itu menurun gitu. Nah, katakanlah sudah Anda hasil analisis itu Anda lakukan, Anda melakukan intervensi itu, ternyata nanti setelah terjadi bencana yang terjadi nanti di kemudian hari gitu ya, ternyata ekspektasinya tidak seperti yang Anda harapkan, ternyata justru dampaknya semakin besar. Berarti analisis Anda tidak valid di sini. Ya, atau bisa juga Anda menggunakan analisis ini untuk analisis biasa dalam validasi. Anda menggunakan punya data set, katakanlah data set yang Anda miliki data tahun 3 seri data lah. Anda gunakan data 2024, 2023, 2024, 2025 ini tidak Anda gunakan untuk memvalidasi. Nanti Anda bisa cek lagi di situ. Ya, tentu Anda harus memiliki data kerugian dampak akibat jadinya bencana pada ketiga wilayah itu untuk ketiga tahun tersebut. Nanti Anda bisa melihat hubungannya antara nilai indeks potensi dampak atau risiko dengan besarnya kerugian yang timbulkan akibatnya bencana. Nanti Anda bisa lihat juga tahun 2025 Anda tidak gunakan dalam analisis. Jadi setelah Anda gunakan data itu kemudian Anda lihat dan ternyata ekspektasi Anda lihat itu sama dengan apa yang diharapkan, maka berarti Anda bisa menyatakan bahwa model kerentanan yang sudah Anda gunakan itu cukup valid untuk memberikan gambaran kondisi yang ada di desa tersebut. Kira-kira gitu ya. Nanti bisa ya memang susah nih, saya nggak tahu juga apakah bisa Anda tangkap dengan baik gitu ya. Tapi nanti kalau sudah exercise Anda harus semakin mudah untuk memahaminya. Bagaimana kita melakukan validasi ini ya. Cukup jelas nggak kira-kira atau masih bingung? Cukup jelas, Prof. Terima kasih banyak. Jelas, baik. Oke, kalau gitu masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau saya tidak, saya cukupkan sekian dulu ya. Lanjutnya. Baik, terima kasih banyak ya. Saya tutup saja kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, sama. Ainal jangan lupa nanti Anda ya